Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dari kelas MBS 5B. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu tentang ROI atau Return of Equity, di mana ROI ini merupakan jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen, di mana ROI ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba bersih dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. Nah, ROI ini dinyatakan dalam bentuk presentasi dan dihitung dengan rumus membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan. Nah, faktor yang mempengaruhi tingkat pengambilan ekuitas atau ROI ini, yang pertama itu laba bersih atau net income, dan yang kedua ialah tentang ekuitas dan equity. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang EPS, di mana EPS ini merupakan atau earning per share, merupakan suatu pendapatan bersih milik perusahaan saham dalam satu tahun yang dibagi dengan jumlah rata-rata lembaran saham yang sudah diedarkan yang mana pendapatan bersih tersebut akan dikurangi dengan saham preferen yang dihitung pada tahun tersebut. Nah, di mana EPS ini atau laba bersih perusahaan atau earning per share ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih yang didapatkan dari setiap jumlah lembaran saham yang beredar. Nah, fungsi dari EPS bagi perusahaan itu yang pertama untuk mempengaruhi harga saham, yang kedua menghitung price earning ratio, yang ketiga itu tentang transparansi keuangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PER atau price earning ratio, di mana PER ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih, di mana laba bersih dalam hal ini adalah laba bersih per saham. Price earning ratio yang tinggi mengindikasikan bahwa investor mengharapkan pertumbuhan laba bersih yang tinggi dari perusahaan. Nah, PER yang tinggi pada saham dapat diinterpretasikan sebagai saham yang mahal jika pada periode waktu mendatang perusahaan tidak mampu meraih laba bersih yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya price atau PER ini ditentukan dengan membandingkan dengan price saham yang lainnya atau price earning sektor atau saham atau pasar yang sesuai untuk dijadikan perbandingan. Perusahaan yang merugi tidak memiliki price earning ratio. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PBF atau rasio harga terhadap nilai buku, di mana PBF atau rasio harga buku ini digunakan para investor untuk membandingkan nilai pasar sebuah saham perusahaan dengan buku atau nilai book value atau nilai bukunya. Nah, nilai buku yang dimaksud di sini ialah nilai per lembar saham atau nilai saham saat saham dijual untuk pertama kalinya kepada investor. Terus nilai buku ini tercantum dalam laporan keuangan atau balance sheet dan dihitung dengan cara mengurangkan kewajiban perusahaan dan asetnya, atau rumusnya itu nilai buku sama dengan aktiva dikurang dengan kewajiban. Adapun manfaat dari nilai buku ini bagi investor itu membantu dan mengambil langkah tepat di dunia saham, apakah akan membeli atau tidak membeli suatu saham tertentu. Adapun manfaat lainnya dari PBF ini antara lain investor bisa melihat jumlah pemegang saham yang membiayai aset bersih dari perusahaan.
Yang kedua, menilai perusahaan yang memiliki aset terhadap aset tetap atau yang berwujud, di mana aset-aset tetap ini seperti bangunan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memeriksa posisi finansial sebuah perusahaan dengan tepat. Yang keempat, itu membantu investor membandingkan nilai pasar atau harga saham yang mereka bayar per saham dengan ukuran tradisional dari suatu perusahaan. Yang kelima, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dividend yield atau DY, di mana dividend yield ini atau DY ini rasio yang memberitahu investor presentasi harga saham perusahaan yang dibayarkan dalam dividen setiap tahun. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki saham senilai $5 dan senilai $20 dan membayar sebesar $1, maka hasil yang didapatkan itu sekitar 5%. Jika hasil dividen perusahaan terus meningkat, bisa jadi karena mereka menaikkan dividennya karena harga sahamnya sedang turun atau sedang naik. Bergantung pada situasinya. Ini dapat dinilai sebagai tanda positif atau negatif oleh investor. Yang terakhir, saya di sini akan menjelaskan tentang DER atau debt of equity ratio, di mana ini merupakan rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Nah, ekuitas dan jumlah hutang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus berada pada jumlah yang proporsional, di mana debt to equity ratio ini juga bisa disebut dengan rasio reference, di mana rasio pengungkit, di mana rasio ini digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang ada pada perusahaan. Nah, adapun cara menghitung dari DER ini yaitu DER sama dengan total hutang dibagi dengan ekuitas. Nah, di mana hutang atau yang disebut dengan liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan secara tunai kepada pihak pemberi hutang dalam jangka waktu tertentu. Dilihat dari jangka waktu pelunasannya, hutang bisa dibagi menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan lain-lain. Kemudian ekuitas atau equity adalah hak milik perusahaan atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Ekuitas itu terdiri dari setoran pemilik perusahaan dan sisa laba di tahun. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tentang rasio perhitungan yang ada pada manajemen investasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.